Kira-kira peristiwa apa ya yang diingat oleh masyarakat di tahun 2013 ini? Menarik juga ya. Tapi yang pasti ya Tom, 2013 itu ada beberapa tokoh yang meninggal dunia. Oh, Tapi ada juga yang lahir. iya. Kalau warga, kita tanya pendapatnya aja ya. Ini ada salah satu warga di sini. Permisi Mbak. Namanya siapa Mbak? Kiki. Mbak Kiki. Mbak Kiki mau tanya dong. Kan ini udah mau tahun baru. Kalau selama tahun 2013 kemarin, ada kejadian apa sih yang Mbak Kiki paling inget? Kelahiran baby Pangeran William. Kelahirannya Baby George. Baby George, Heeh. Alexander Louis. Oke, kenapa Mbak? Ingat itu. Karena disiarin di mana-mana. Orang tuanya juga cantik dan cakep, Anaknya lucu juga ya. lucu. Terus bakalan jadikan juga Raja Inggris. Oh, iya. Ketiga ya, kota Inggris ya. Oke. Bener juga ya, karena Ada waktu ya. pas lagi proses kelahiran itu diberitakan tiap hari ya. Tiap hari, tiap saat selalu ada di media. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Mbak Kiki ya. Iya. Ini dia salah satu peristiwa yang paling dinanti pada tahun 2013, kelahiran anak pertama Pangeran William dan Kate Middleton. Bayi yang akan menjadi pewaris tahta kerajaan Inggris ini populer bahkan sebelum ia dilahirkan. Di bulan Juli, bulan perkiraan lahirnya sang jabang bayi, warga Inggris rela menginap di halaman rumah sakit St. Mary London. Di rumah sakit inilah The Duchess of Cambridge melahirkan. Penantian publik Inggris berakhir setelah kabar kebahagia datang dari rumah sakit. Iya, sang bayi kerajaan telah lahir. Kabar ini segera disampaikan pihak protokoler istana kepada publik dengan berbagai cara. Seorang duta ditugaskan mengumumkan kelahiran sang penerus tahta ketiga kerajaan Inggris. The firstborn of His Royal Highness, the Duke and Duchess of Cambridge. Pengumuman resmi juga dipasang di Istana Buckingham maupun kediaman keluarga Kate Middleton. Publik Inggris bersuka cita. Waktu kelahiran yang mundur seminggu dari perkiraan membuat rasa penasaran publik sejenak terpuaskan. Ucapan selamat pun meluncur dari berbagai tokoh dunia. 英国にとっても世界にとっても明るい素晴らしいニュースですね。心からお喜びを申し上げたいと思います。 Euforia belum tuntas, perhatian publik Inggris dan dunia kembali tersita pada kemunculan perdana pasangan orang tua baru, Pangeran William dan Kate Middleton bersama sang putra mahkota. Meski sejenak, Duke and Duchess menyempatkan diri memamerkan sang bayi kerajaan untuk pertama kali ke mata dunia. Sembari berseloroh, Pangeran William bersyukur putranya lebih mirip sang ibu. Well, he's got a good pair of lungs on him, that's for sure. He's a big boy, he's quite heavy, but we're still working on a name, so we'll have that as soon as we can. Penasaran publik tak berhenti di sana. Ada satu pertanyaan tersisa di benak publik, yaitu nama sang bayi kerajaan. Tak butuh waktu lama, pihak Istana Inggris akhirnya merilis nama bayi kerajaan. 3 hari setelah kelahirannya, nama George Alexander Louis akhirnya dipilih untuk sang pewaris tahta ketiga di Inggris. Dengan panggilan resmi His Royal Highness Prince George of Cambridge, Pangeran George akan menjadi pewaris tahta ketiga kerajaan Inggris setelah sang kakek Pangeran Charles dan sang ayah Pangeran William. Selain kelahiran The Royal Baby, tahun 2013 juga diwarnai dengan kelahiran panda raksasa yang menjadi sorotan dunia, Yuan-zai. Bayi panda betina ini merupakan putri pertama dari pasangan Tuan-Tuan dan Yuan-Yuan, sepasang panda raksasa hadiah dari pemerintah Cina bagi Taiwan. Kompetisi jejaring sosial Facebook digelar untuk pemberian nama panda ini. Nama Yuan-zai dipilih lewat kompetisi yang diadakan selama 1 bulan dan diikuti oleh lebih dari 75.000 orang. Yuan-zai bahkan diberi status sebagai warga terhormat kota Taipei. Pemberian status dilakukan dalam rangka merayakan hari jadi ke-99 tahun Kebun Binatang Taipei, tempat Yuan-zai tinggal. Banyak warga Taiwan yang mengikuti perkembangan Yuan-zai. Bahkan berdasarkan survei, tingkat kebahagiaan penduduk meningkat ke level 8 dari level 2. Tak heran banyak orang yang memanfaatkan momen ini untuk membuat atribut dan makanan dengan bentuk dan gambar panda.
Kehadiran Yuan Zai menyita perhatian publik Taiwan. Hal ini terlihat dari berbagai pernak-pernik pandai yang dijual di berbagai toko. Yuan Zai kini memiliki berat 7 kg dan mulai belajar merangkak. Rencananya Yuan Zai akan bertemu dengan publik Taiwan pada 16 Januari 2014 saat usianya mencapai 6 bulan. Selain kelahiran, kematian tokoh-tokoh besar juga mewarnai tahun 2013. 8 Juni 2013, Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya. Taufik Yemas yang saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tutup usia di sebuah rumah sakit di Singapura. Taufik wafat setelah mendapatkan perawatan akibat penyakit jantung dan ginjal yang dideritanya. Sejumlah tokoh nasional menyempatkan diri untuk melayat ke rumah duka. Jenazah Taufik Yemas tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma 9 Juni 2013. Setelah mendapatkan penghormatan terakhir dan disolatkan, jenazah penggagas 4 pilar kebangsaan itu dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara resmi kenegaraan digelar sebagai penghargaan atas jasa-jasa almarhum kepada bangsa Indonesia. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung upacara pemakaman. Istri almarhum yang juga mantan Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri, dan keluarga besar mengikuti prosesi upacara pemakaman hingga tuntas. Kepergian Taufik Yemas meninggalkan kesan mendalam bagi kolega dan tokoh nasional. Waktu reformasi kan saya juga hilang jabatan dan sebagainya, tapi beliau justru waktu itu kan berada di pihak yang katakanlah lawan Orde Baru, ya. Saya dulu bagian dari Orde Baru, tapi beliau bersahabat dengan saya, bahkan beliau waktu saya pulang dari luar negeri, beliau jemput saya sendiri. Jadi saya tidak bisa lupa itu, beliau orang yang buka hubungan dengan semua orang. Taufik Yemas meninggalkan seorang istri, Megawati Soekarno Putri, dan 3 orang anak. Salah satunya adalah Puan Maharani yang menjadi ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR. Untuk mengisi posisi Ketua MPR yang lowong sepeninggal Taufik Yemas, akhirnya ditunjuklah Sidarto Danusubroto, rekan almarhum sesama politisi senior di PDI Perjuangan sebagai Ketua MPR yang baru. Kabar duka juga datang dari Afrika Selatan. Pemimpin besar bangsa Afrika sekaligus tokoh anti-apartheid Nelson Mandela tutup usia. Infeksi paru-paru yang telah lama menggerogoti kesehatannya membuat sang bapak bangsa Afrika menyerah. Ia meninggal dunia pada usia 95 tahun di kediamannya di kota Johannesburg, Afrika Selatan. Kepergian Mandela meninggalkan duka mendalam. Adalah rekan rekonsiliator yang agung, demokrat sejati, bapak, dan juga tokoh kemanusiaan dunia. Oleh karena itulah sepatutnya kalau bangsa Indonesia dan saya pribadi juga memberikan hormat kepada Presiden Mandela, dan atas kewafatannya hari ini kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. No longer belongs to us. He belongs to the ages. I am one of the countless millions who drew inspiration from Nelson Mandela's life. And like so many around the globe, I cannot fully imagine my own life without the example that Nelson Mandela set. Di Johannesburg, warga Afrika Selatan berbondong-bondong menuju rumah duka Nelson Mandela.
Karangan bunga, tangisan, doa, dan senandung lagu terus dikumandangkan warga untuk memberikan penghormatan terakhir pada Nelson Mandela. Minggu 8 Desember 2013 juga ditetapkan sebagai Hari Berkabung dan Refleksi Nasional Afrika Selatan. Sesuai wasiatnya, Mandela dimakamkan di tanah kelahirannya, Kunu. Sebelum dimakamkan, penghormatan terakhir digelar untuk Nelson Mandela. Upacara yang digelar di Stadion FNB di kota Johannesburg dipenuhi ribuan pelayan. Sejumlah pemimpin dan tokoh dunia juga menyempatkan hadir mengikuti acara. Ada Presiden Amerika Barack Obama, Sekjen PBB Ban Ki-moon, keluarga mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, dan tokoh dunia lainnya. Dalam acara ini, keluarga Mandela menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan kecintaan terhadap Madiba. The land heaves dreams of a future without you, Madiba. You are lodged in our memories. You tower over the world like a comet, leaving streaks of light for us to follow. We salute you. 16 Desember 2013, lagu Zulu yang dikumandangkan seluruh pelayat mengiringi prosesi pemakaman Nelson Mandela. Lagu ini merupakan simbol perjuangan anti-apartheid. Dentum meriam pesawat tempur melintasi lokasi pemakaman dan penghormatan ribuan personel militer menjadi puncak penghormatan bagi Madiba, sang pemimpin besar bangsa Afrika.